Hello, 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 New Life Church. Good morning. Good morning. Ada sukacita di tempat ini? Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Come on, church. Woo! Saya sangat bersuka cita bisa berada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. We are here, kita ada di tempat ini di New Life Ballroom for the very first time. So, dengan luar biasanya saya akan welcome semua daripada kita yang ada di tempat ini dan juga teman-teman yang bergabung di YouTube dan juga First Media Channel. So, dalam hitungan ketiga New Life Church, mari kita sama-sama menyambut kita semua yang ada di tempat ini. Are you ready, church? Are you ready? Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome to the family. Oke, saya mau melihat wajah Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini dengan baik-baik. I'm so happy, saya melihat wajah-wajah yang sudah lama saya nggak pernah ketemu muka dengan muka, and you are here pada pagi hari ini. So, seperti luar biasanya, saya akan mengingatkan kita semua, dalam masa pandemi ini kita akan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya mohon untuk kita semua menggunakan masker dan menghindari kerumunan. By the way, saya sudah di swab dan hasilnya negatif, so we're good. Dan sekali lagi pagi hari ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan. Amen. So, relax aja. Saya tahu sukacita Tuhan ada tengah-tengah kita pagi hari ini. And kita akan enjoy waktu kita bersama dan kita akan enjoy the presence of God. Hadirat Tuhan yang sudah ada di tempat ini. So, sebelum kita memulai kebaktian, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini. We are here in this place. Kami ada di tempat ini di New Life Ballroom. Kami tahu ini semua adalah kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. And Tuhan, pagi hari ini we are ready for a new season. Kami siap untuk masuk dalam musim yang baru Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan membawa hati kami, membawa pujian kami, membawa senyuman kami, tepukan tangan kami Tuhan untuk meninggikan nama di atas segala nama, nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami dan kami siap Tuhan. Dan kami tahu pada saat kami keluar dari tempat ini Tuhan, masing-masing kami akan sudah memiliki perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami sambut Tuhan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Sunday Church. Enjoy the service. Life Church yang excited, lambaikan tangan sama-sama. Saya ajak kita bangkit berdiri. Coba dilihat kiri kanan, kasih salam sehati. It's good to see you here. Semua yang excited boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Come on! Hey! Tepuk tangan satu kali lagi paling meriah. Come on! Say hallelujah! Hallelujah! Come on! Semua tepuk tangan, come on. Hey, hey!
Hanya ada satu nama yang ditinggikan di tempat ini, Yesus Tuhan namanya. Come on. As we lift you up, you are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, come on, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, but I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am, come on, you like church, sing it out. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it out, this sound of praise, make it louder. Oh, lift him up and shout his name over all. Come. Semua angkat tangan sama-sama, kamu sing. A praise goes up. Your rain comes down. Kedua tangannya diangkat, come on. A praise. Goes up. Your rain comes down. Come on, you live church, sing it out loud. A praise goes up. Your rain comes down. A praise goes up. Your rain comes down. Shut up, King of glory, enter reign. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, come on. Hey. Siap kasih yang lebih dahsyat buat Tuhan, come on. You are lifted up, Lord. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Semua come on, sing it out loud, say. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu. Hey, say, say. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia
Mau tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, come on. Hey! Semua angkat kedua tangan tinggi-tinggi, come on, katakan to God be the glory. God be the glory. The things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Say, come on, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan, siap mulai percaya Tuhan Kau ada di tengah kami. Tuhan Kau Allah Immanuel menyertai setiap kami. Terima kasih. Thank you Jesus. Semua kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Come on. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Panggil namanya. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau penyelamatku, bagiku, Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Oh, Kau pelindungku. Katakan aman. Amanku bersamamu. Oh, bagiku segalanya, Tuhanku yang sempurna. Come on you Life Church, angkat tangan sama-sama, come on. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku.
bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Saya percaya seperti Tuhan menyertai gereja di mana kita beribadah, Tuhan juga akan menyertai kita selama-lamanya. Kalau sampai hari ini kita lihat bahwa kita ada di tempat yang baru, gereja ini boleh, kita ada di hall yang baru. Selama melewati pandemi kita lihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan juga berlaku buat setiap kita. Karena Tuhan, Allah Immanuel menyertai kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kau yang percaya saja kita angkat tangan tinggi-tinggi. Come on New Life Church. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Kau Allah Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta. Jangan lagi ada kekhawatiran, jangan lagi ada ketakutan. Yesus, karena kita dipegang, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, oh Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sebut namanya Yesus serta kita. Yesus serta kita. Katakan Yesus serta saya. Come on. Yesus serta saya. Dengar pernyataan kami iman gereja-Mu. Setiap kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Ku percaya. Kira bahara bahara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shika bahara bahara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara.
pasti Tuhan peduli dengan setiap kita. Semua yang kita rasakan, pergumulan yang kita alami. Tuhan, kami minta kelegaan dari Tuhan pagi hari ini. Kira bahana mayara labara labara. Yang butuh pertolongan Tuhan, angkat kedua tanganmu, percayalah tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Kira bahana mayara labara labara. Mari berseru-seru kepada Tuhan karena mahana. Mari ambil waktu lebih panjang menyembah Tuhan. Ambil waktu lebih panjang bersekutu dengan Tuhan. Kira bahana. Karena itu tempat terbaik. Kira bahara labara labara labara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih buat kehadiran Tuhan. Kasih buat kehadiran. Oh Ramahan. Kami percaya kehadiran Tuhan bukan sekedar perasaan kami. Tapi kita berjanji 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, kami percaya kemenangan, kesembuhan, pemulihan, kelegaan Tuhan berikan buat setiap kami. Kamu yang percaya, kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya terima kemenangan, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajah. Come on, Yolan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. katakan kemenangan. Kemenangan Terjadi di sini. Oh, yang percaya, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Oh ya, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Satu kali lagi kamu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang. Kemenangan. Semua yang angkat kedua tangan kita fokus kepada Yesus Tuhan lebih dari segala-galanya. Come on. Ku yakin Kau hadir. Sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Come on church. Rasakan kuasa yang.
pelayanan-Mu terjadi di sini. Lebih dahsyat lagi, come on. Penyembahan yang menyentuh sorga dan mengubah dunia. Come on semua. Ku yakin semua. Kau hadir di sini. Semua tepuk tangan buat Yesus di atas kepala. Come on church. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata. Lebih dahsyat lagi, come on. Terjadi di sini. Semuanya lebih dahsyat lagi, katakan. Oh, ku yakin kau hadir di sini. we enjoy your presence, Lord. Rasakan You are everything, Lord. yang tak terbatas. Jamah setiap jiwa di tempat ini. Jamah setiap revival di tempat ini. Kami yakin sesuatu yang dahsyat terjadi. Haleluya. Terjadi di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. 1 menit buat Tuhan. Daniel, come on. Hallelujah. 1 minute. 1 menit buat Yesus, Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Apa yang saya dengar dari Roh Kudus saat ini adalah Roh Kudus berkata bahwa Anda bukan simpatisan, tapi Anda dipilih Tuhan. Anda berdiri di tempat Anda berdiri. Anda saat ini nanti duduk di tempat Anda duduk. Dapatkan sesuatu dari Allah Roh Kudus. Jangan lihat kanan kiri seakan-akan ada banyak orang di tempat ini. Tapi perhatikan hatimu dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai setiap daripada kita. Yang percaya sungguh-sungguh kasih tepuk tangan sekali lagi. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Your presence, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Semua angkat kedua tangan kita, sambut Raja kita. Lebih dari nyanyian, pujian yang keluar dari hati ini Tuhan, tulus karena kami sayang Engkau. Karena kami cinta Engkau Allah Roh Kudus. Namasyikaradarabasy. We love you Lord, we love you. Ini bukan tentang kebaktian, tapi ini tentang perjumpaan dengan Engkau Allah Roh Kudus. Lawat kami Tuhan, supaya kami merasakan Engkau sekali dan sekali lagi. Haleluya. Oh Tuhan, sama-sama katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Enjoy His presence, kehadirannya lebih daripada apapun juga. Urapi setiap kami. Tahu nggak bahwa
pujian penyembahan bukan karena saya juga adalah seorang worship leader ataupun semua yang ada di tempat ini. Tapi ketahuilah, malaikat ketika dia memberontak, Tuhan buang. Malaikat adalah makhluk kudus, tapi tidak serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kita diciptakan untuk menyembah Dia. Justru di saat kita jatuh, Dia mencari kita dan tidak pernah membuang kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Anda berkata, pujian penyembahan, kenapa kok harus dinikmati? Tadi saya lihat mereka menikmati, saya nggak peduli dengan tempat ini. Saya peduli dengan Yesus lebih daripada segala-galanya. Dan apa yang Tuhan katakan, kalau pujian penyembahan membosankan, ketahuilah bahwa salah satu kegiatan yang tidak pernah berhenti di sorga adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa New Life Church, Anda adalah penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau bangkit untuk menyembah Dia, bangkit untuk meninggikan nama Dia, bangkit untuk menyatakan Surabaya kota pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Come on, sekali lagi yang percaya tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kita mau next level Tuhan. Hari ini kita mau bangkit Tuhan. Hari ini kita mau masuk ke dimensi yang baru. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu, kami tetap mau menghargai hadirat-Mu yang begitu mulia. Di dalam nama Yesus yang percaya kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Thank you Daniel and tim. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah lagi buat Yesus. Jangan duduk dulu. Ini namanya salam sehati GBI. Kita New Life Church, sinodenya apa? Gereja Bethel Indonesia. Ya, GBI mengalir di darah kita. Haleluya. Lihat dulu, mungkin mulai diterangin sedikit lampunya. Lihat kanan kirinya. Kasih salam sehati, katakan aku senang dekat kamu. Ya, 5 orang. Depan belakang juga. Oke, God bless you church. Lampunya tolong, haleluya. Saya bisa lihat semuanya. Saya mau Anda semua kasih tepuk tangan buat semua yang sudah datang. Yuk, buat semuanya. Sekali lagi katakan kanan kiri, welcome to the family. Ya, seperti khotbahnya hari ini, welcome to the family. Ini semua tidak akan terjadi tanpa adanya volunteers yang luar biasa. Saya minta dari gembala-gembala dulu, ya, New Life Church ada sampai hari ini. Itu juga karena ada gembala-gembala dari gembala wilayah, gembala life group, asisten gembala, dari penatua-penatua dan gembala boleh bangkit berdiri dulu. Dan jangan duduk. Ayo yang merasa penatua dan gembala cepat bangkit berdiri. Ya, ayo, come on. Gak boleh malu-malu, tepuk tangan buat mereka. Semua gembala. Saya belum lihat, semua gembala. Masih kurang, gak mungkin gembalanya segini. Ayo, semua berdiri. Ayo dong, 1, 2, 3, come on up. Haleluya. Dan yang asisten gembala juga berdiri. Yuk semua, youth pastors, youth leaders, asisten-asisten gembala, ayo bangkit berdiri. Semua. Ikuti instruksi saya ya, saya mau jam 12 selesai. Semua head department bangkit berdiri. Semua head yang ada di belakang itu semua bangkit berdiri. Dari production, service management, companion, hospitality, multimedia. Ayo bangkit berdiri. 1, 2, 3. Hap. Semua yang head bangkit berdiri. Dan sekarang semua volunteers yang sudah melayani di gereja ini, yang hadir pagi ini bangkit berdiri. Usher, apapun, ayo bangkit berdiri. Semua volunteers, praise and worship. Anda mengerti bahasa Indonesia, amin. Come on, cepat. Haleluya. Tepuk tangan buat mereka semua, head, gembala, penatua. Yuk kasih applause buat tim yang ada di belakang juga, production team. We love you. Haleluya. Silakan duduk. Anda jangan bingung, ini yang namanya beta version. Saya juga baru tahu dari anak-anak muda. Beta version itu ternyata soft opening. Saya nggak muda lagi berarti, Pastor. Pertama saya nggak mengerti itu yang namanya beta version, ya. Ini soft opening kita. Nah, nanti kita berdoa, ya 4 bulan sampai 5 bulan lagi, stage kita yang asli itu ada di sana. Boleh ditampil lampunya dikit, nanti baru diredupin lagi supaya tahu. Lihat ke kanan kiri Anda, jemaat, ke kiri Anda, lampunya come on. Ikuti instruksi saya dengan cepat ya. Tek, ya yang di sebelah sini saya. Bisa? Nanti baru diredupin lagi atau susah?
Oke. Ya, di sebelah kiri kita ini. Michael, bisa? Oke. Oke, enggak usah dinyalain karena memang settingannya belum. Itu Anda lihat di sebelah kiri. Ini main stage kita yang nantinya kita berdoa 4-5 bulan lagi selesai lengkap. Kenapa? Karena ragingnya masih nyandet di Cina. Itu nanti ada 3 LED di sana. Jadi kalau kita menghadap sana, nah ini semua ya. Kalau nanti kita menghadap sana, ini backstage-nya. Ya, kalian semua keluarga harus tahu ini backstage-nya. Nanti kalau kita menghadap ke sana, kapasitasnya bisa kira-kira double or triple. 2 kali lebih ya. Ya, jadi kira-kira bisa hampir 3 kali lipatnya kapasitas yang sekarang. Itu katanya Pastor Dennis, Pastor Kasten ya. Nah, ini kita doakan. Ini belum selesai. Dana masih dibutuhkan, of course. Ya, tapi kita berdoa bisa selesai dengan sempurna. Nanti kalau Anda lihat di lobi tadi Anda masuk, itu juga lobi sementara. Kita tutup dulu kolam baptis, kita tutup dulu lounge yang nanti akan jadi bookstore dan kemungkinan ada cafe di sana. Kita masih berdoa. Dan nanti kalau Anda pulang, jangan cepat-cepat pulang, Anda jalan sampai ujung toilet sana. Saya informasikan ternyata toilet wanitanya belum berfungsi hari ini. Gak apa-apa, ini bukan jemaat manja, nanti kita yang wanita boleh ke bawah. Karena mall ini ngebut untuk supaya bisa dipakai fasilitasnya dengan New Life Church. Nanti Anda sampai ujung sana akan ada New Life Kids yang juga masih under construction. Jadi kita boleh happy-happy, tapi kita juga harus tetap berdoa. Karena saya tahu ada para bendara di sini, Pak Hasan, ada Pak Ufer, ada semua yang mengelola, ada Isaac. Mereka berdoa supaya rumah ini bisa selesai. Karena Tuhan berkata rumah Tuhan harus selesai dan megah. Ya, megahnya bukan karena bagus-bagusan. Tapi karena kitanya cinta jiwa-jiwa. Dan terutama kita cinta Tuhan Yesus. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. 3 tahun lalu ketika kami di tengah-tengah Tuhan berbicara untuk perintisan yang lebih besar. Kalau diceritakan 8 tahun ini, tahun 2022 Juni kita akan berusia 9 tahun. Ya, kita ambil harinya itu adalah hari pertama ketika kita kebaktian. Sebagai persekutuan waktu itu. Jadi kalau sebagai gereja harusnya umurnya baru 7,5. Tapi kita hitungnya dari pertama kali kebaktian. Di tengah-tengah itu para pemimpin harus melihat visi yang lebih besar. Tempat di Panglima Sudirman sekalipun tempat sendiri sudah tidak cukup. Dan sudah mentok untuk kita mau bertumbuh lagi. Kami mendapatkan visi dari Tuhan lalu saya berdoa untuk sebuah tempat di mall. Waktu itu saya belum tahu ada di mall apa. Kalau Anda punya visi, yang penting terima dulu dari Tuhan dan doakan. Karena setiap mimpi tidak perlu diceritakan terlebih dahulu. Kejatuhan Yusuf yang pertama ketika dia gak dewasa adalah dia menceritakan visinya dengan menggebu-gebu dan saudaranya menangkap itu sebagai kesombongan. Dan memang di Alkitab dikatakan Yusuf awalnya adalah orang yang sombong. Tapi saya dan istri saya dan para pemimpin, Pastor Dennis, Pastor Kasten, semuanya kami berdoa. Kenapa ya kok nggak bisa punya gereja di mall? Karena kalau di mall itu ada orang-orang yang nggak bisa dijangkau, bisa terjangkau dari mall. Ada kesaksian yang luar biasa, ada satu orang yang cinta Tuhan dan dia mulai mengenal Tuhan. Nggak boleh ke gereja dengan keluarganya, dia pergi ke mall ketika makan siang, dia bilang saya mau pergi dulu lihat barang. Dan dia mampir ke gereja, tiap minggu itu dia lakukan karena keluarganya tidak membolehkan dia untuk ada di kebaktian. Suatu hari dengan tekun ketika dia ikuti kebaktian di mall itu, suatu hari satu keluarga akhirnya diselamatkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Itu saja karena ambisi dan kerinduan itu bedanya tipis. Tapi Tuhan tahu dalam hati kami hanya rindu melihat Surabaya sungguh-sungguh menjadi kota pujian. Akan ada KKR kesembuhan. Saya melayani dengan beberapa orang di tempat ini sudah puluhan tahun, beberapa orang. Dan saya masih ingat ketika waktu itu kita ngomong, betul ya? 15 tahun yang lalu. Bahwa kita akan
pakai lapangan-lapangan lagi di Surabaya seperti kegerakan karismatik awal tahun 90-an. Dan kita jangkau mereka yang bukan orang gereja sama sekali. Supaya mereka melihat, yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan berjalan. Revival akan kembali terjadi lagi setelah pandemi ini berakhir. Dan Tuhan mau pakai Anda, bukan cuman saya. Dari situlah waktu kami mulai berdoa, mulai tawaran itu datang. Ya saya nggak sebutkan merek karena di sini YouTube Live First Media ada satu grup mall yang besar punya beberapa mall. Kita lihat yang satu di tengah kota. Saya dapat bayangan dari Tuhan adalah tempat yang tinggi, bukan di atas parkiran tapi di dalam mall. Seakan-akan mustahil. Pastor Dennis pernah khotbah, kalau bukan mustahil itu bukan dari Tuhan. Saya bayangkan besar di dalam mall, nampung untuk KKR Kesembuhan, untuk kita bisa bertumbuh ke ribuan jemaat. Lalu saya diajak oleh direkturnya untuk mulai lihat yang di tengah kota. Oh saya lihat cukup besar, biasa dipakai pameran, tapi sebelahnya yang ditawarkan kita ada pilar sedikit, luasnya cuma 800, Tuhan bilang bukan. Lalu direktur mall ini kembali membawa kita ke mallnya yang ada di barat. Dan waktu itu kita lihat beberapa stand, waktu itu belum ada beberapa gereja yang sekarang ada di sana. Wah lumayan, kita lihat, wah kita mau pikirkan ada balkonnya. Jadi beberapa stand gitu ya, di dekat tempat makanan dibuka, pastor ini mungkin cocok untuk di barat. Saya hitung-hitung lagi luasannya cuma 500 meter, cuma bisa untuk 200-300 jemaat. Renovasi juga mahal, sewa juga, harganya selangit. Lalu saya bilang bukan yang ini. Ada lagi mall di barat, satu lagi gitu ya. Lihat lagi juga, bukan. Suatu hari, visi kalau dari Tuhan tidak harus dipaksakan. Saya selalu katakan apa? Kalau pelayanan kita nggak perlu taruh spotlight buat diri kita. Kalau melayani Tuhan itu tulus aja. Memang dalam pelayanan banyak proses. Ya, tapi kalau kita memang rindu apapun prosesnya kita akan terobos itu. Suatu hari kami lagi liburan di Bali. Hanya liburan waktu itu kami masih belum bisa tinggal gereja. Jadi liburan Natal pun kami pergi hari... ini cerita-cerita sedikit ya, jadi hari ini agak panjang gak apa-apa, dari hati ke hati. Kita pergi hari Senin, Sabtu harus balik, karena minggu Natalan, minggunya lagi Natalan. Saya ketemu dengan satu teman lama saya, yang sudah lama gak ketemu, dan dia orangnya selalu super sibuk. Ketemu di kolam renang, dia selalu telepon. Yo, ya ini bahasa Jawa, yang di First Media gak ngerti. Yo harus ngono, yo jangan, yo kerja kayak ngono, ya gitu ya. Lalu saya ketemu dia, saya lagi santai dengan anak-anak, dengan istri. Hey bro, langsung dia datangin saya. Saya ada tawaran buat gerejamu. Ya, siapakah dia? Dia adalah salah satu owner dari 9 atau 10 owner dari mall ini. Ya orangnya gak datang hari ini karena kakinya baru retak. Kita doakan, namanya Pak Alvin. Gak datang loh Pak Alvin. Tadi GM-nya yang datang, nanti kita doakan GM-nya ya. Nah, terus dia bilang gini, aku ada tempat di CW2. Jejeran persis sama XX1. Jadi belakang ini XX1. Jadi kalau Anda yang muda-muda setelah kebaktian boleh langsung lari beli tiket, nggak apa-apa. Kita harus berkati mall ini, setuju? Ada GM-nya loh. Ya di sini kita mau berkati mall ini supaya food court rame, toko baju rame, tempat makanan rame. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Kantin di bawah pun rame. By the way, saya suka makanan deso-deso. Katanya kantinnya enak loh di bawah. Ya nanti temukan sendiri. Si Pak Alvin tawarin saya tempat 800 meter, dia langsung buka HP-nya, langsung ada gambarnya. Ini orang kalau nggak pernah berhenti bekerja. 800 meter, ini pas ini. Karena ini harusnya lebih kecil ya. Dari ini dulu yang ditawarkan. Harusnya jadi studio IMAX, betul ya Bu ya? Waktu saya lihat, Roh Kudus berbicara dalam hati karena saya tahu jelas arahnya kemana. Saya langsung bilang, Vin sorry, kalau 800 saya hitung, potong lounge, potong kids. Akhirnya kapasitas cuma 400-500, ini sebelum pandemi. Tanggung, langsung muka dia kaget. Loh, tanggung, kon jaluk piro? Ditantang kayak gitu. Kon jaluk piro? Langsung saya nyeletuk 2000 meter. Kon iki dikasih segini, gak ada tempat ini kalau Surabaya ya. Gak ada, ini wis gede nih, dalam mall gak ada ceiling. Gak ada ceiling, Tuhan sudah bilang gak ada ceiling. Tapi 800 kurang besar. Lalu saya pulang, saya bilang gini, wes kamu doa lagi, saya juga doa. Dia bilang, beberapa hari kemudian dia telepon saya bilang gini, wes bro, tempatku ini banyak yang mau. Gereja A, B, C, D, E banyak yang mau. Sedangkan kamu gereja baru. Tapi
ada orang yang mau percaya kita. Dia bilang, aku gak mau underestimate kamu. Ini orang memang cengli. Kalau mau ngomong yang bisa bayar, semua juga bisa bayar. Bahkan mungkin berani bayar lebih dari kamu. Dia ngomong terang-terangan. Oke, terus. Ya gak tahu, aku berapa hari ini gak bisa tidur. Disuruh Tuhan kamu yang masuk. Oke, yang pertama udah goal. Yang pertama tepuk tangan dulu dong buat Tuhan ya. Terus yang kedua saya bilang 800 meter tanggung. Kamu kemarin jaluk 2000 toh? Dia bilang, ya 2000. Dia bilang gini, wes kontak KI 2300 sak pojok-pojok hampir 2500 ambilan kabeh. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Itu luasannya. Lalu kita hitung kapasitasnya kalau dengan kursi rapat. Ya, zaman sebelum PPKM 1200 sampai 1400 itu bisa dengan kursi rapat. Ya, terus dihitung semua New Life Kids-nya bakal besar banget karena 450 meter hanya untuk anak-anak kids nanti. Karena kegerakan mereka harus diperhatikan. Anak-anak harus mengalami revival, anak-anak harus mengalami kebangunan rohani. Lalu dengan uang yang sangat tipis, uang gereja maksudnya, kita sign dengan gagah berani. Deal, pandemi datang. Ceritanya berlanjut. Sungguhan, waktu deal bayarnya pakai apa ini? Pandemi datang. Tapi kalau kita bisa, nanti singkat cerita, kalau nggak khotbah ini. Ya, filmnya Korea Lee Min Ho, Crash Landing on You dan Squid Game kalah dengan ceritanya ini. Amin, lewat itu ya. Lalu kita berjalan 2 tahun ini dengan iman. Dan kalau sampai hari ini, bisa ada hari ini. Itu karena jemaat yang mengasihi Tuhan. Orang buangan yang dipakai Tuhan. Saya juga menyapa ada rekan-rekan bisnis papa saya yang juga datang 10-an tahun dari di belakang sana. Ya, thank you. Semua, keluarga semua. Saya dengar juga gerejanya juga ada pembukaan di lantai 2. Anyway banyak juga beberapa. Saya senang kalau ada gereja-gereja lain juga bisa ambil di stand-stand di bawah supaya mallnya tambah rame. Ya, haleluya. Nggak pengen khotbah, pengennya nyanyi terus tapi khotbah sedikit lah ya. 2 minggu lagi. Kita sudah akan 2 kali kebaktian di tempat ini. Karena tempatnya coba dilihat kanan kiri dengan kapasitas sekarang sudah cukup padat. Ya, siapa yang setuju? Awal Desember kita sudah 2 kali kebaktian. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan ya. Welcome to the family judulnya hari ini. Kalau saya kasih judul kecilnya adalah orang buangan yang dipakai Tuhan. Silsilah Yesus Kristus Matius 1. Kita lihat orang-orang ini bukan orang-orang yang qualified. Makanya hashtagnya kita harus tahu di gereja tidak ada orang yang sempurna. Di gereja mungkin kita disakiti. Tapi saya masih ingat, saya ngomong dari pengalaman hidup. Kalau namanya kerinduan dan mau menyembah Tuhan, disakiti pun kita akan tetap terobos dan melayani Tuhan. Karena kita saling diasah. Gak ada yang baik selain Yesus Kristus Tuhan. Termasuk yang ngomong ini. Hanya Yesus yang baik. Yesus terlebih besar. Setuju? Yesus terlebih besar. Jadi siapa yang disanjung? Bukan tempat ini. Tapi Yesus di dalamku. Di hidupku. Yesus terlebih besar. Yang bisa nyanyikan sama-sama yuk. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Waktu saya lagu ini nyanyi mungkin kamu belum lahir. Ya, oke. Matius 1 berkata seperti ini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kenapa saya katakan welcome to the family? Tuhan Yesus adalah Raja loh ya. Kekudusannya tidak bisa ditawar. Saya khotbah kasih karunia bukan berarti Tuhan itu suka dosa. Tapi Tuhan tahu manusia terlalu buruk dan dia lahir sebagai manusia. Saya ambil 4 nama dari keturunan Daud. Yesus memilih menjadi anak Daud. Kita tahu Daud bukan orang yang sempurna. Dosa yang ditulis di Alkitab yang sungguh besar yang Daud lakukan di hadapan Tuhan gak ada dosa besar, dosa kecil sih. Bohong sama berzina sama aja karena Tuhan itu Maha Kudus. Amin. Tapi Daud lihat,
Daud pernah menyukai istri dari Uria. Dan ketika dia melihat, Batsheba itu, saya ngomongnya mesti agak sensor sedikit karena juga ada anak-anak New Life Kids yang datang di sana. Dia pikir dan dia nikmati itu sambil menata bagaimana caranya si suami dari yang namanya Batsheba ditaruh di barisan paling depan, dipolitisi sehingga dia dibunuh dan istrinya direbut. Tapi kenapa Yesus Kristus menulis anak Daud, Daud yang adalah pezina itu? Kalau saya boleh ngomong gamblangnya, Tuhan memilih ayat yang pertama tadi, silsilah Yesus Kristus, Yesus anak pezina. Kenapa orang-orang buangan ini, Daud yang gak pernah tahu, teolog beberapa sekalipun kami waktu diskusi tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi kemungkinan besar Daud gak pernah tahu jelas siapa papa kandungnya. Karena dia berkata, aku dikandung di dalam kesedihan ibuku. Daud jauh dari sempurna. Daud jauh dari mampu. Daud dari keluarga yang tidak terpandang. Daud bahkan tidak dipandang dari ketujuh kakak-kakaknya yang lain. Tapi kedaulatan Tuhan berkata, aku pilih Daud. Hiduplah dalam kedaulatan Tuhan, jemaat Tuhan. Kita bisa minta lebih terkenal, kita bisa minta lebih kaya, kita bisa minta lebih hebat pelayanannya. Tapi kalau Tuhan yang berdaulat berkata no, pintu itu akan tertutup. Tapi sekalipun seluruh dunia menutup setiap pintu dalam hidupmu, kalau Tuhan berkata yes, semua pintu itu akan terbuka dengan lebar. Dan Tuhan katakan welcome to the family. Apa yang Anda kejar hari-hari ini? Mau kejar gedung yang bagus? Saya persiapkan jemaat untuk 5, 10, 15 tahun dan sampai Yesus datang kembali. Jangan terpukau dengan yang bagus sekalipun saya katakan ini semua mahal. Mahal, ada kontraktornya di sini. Semua peralatan ini mahal, saya tahu. Tapi jangan terpukau dengan apa yang di depan mata. Karena Tuhan Yesus berkata, karena Tuhan melihat hati. Makanya lagu yang setiap hari saya nyanyikan adalah Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Ini harus dipunyai semua New Life Church. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup. Kok langsung kunci apa ini? Jadi maksudnya tadi ref langsung naik gitu loh. Ini kunci apa? D toh? Ya udah ke E. Gak janjian soalnya. Ya. Ku mau menyembahmu. Kok jadi rendah? Tadi kunci apa? G kan? Lah ke A dong. Iya, ulang lagi ya. Tepuk tangan biar dia semakin semangat. G ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Hati hamba yang selalu kau cari. Semua ikut sama-sama. Biar kau temukan di dalamku. Langsung ke A. Selama ku hidup, nah ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Jemaat katakan, yang terbaik. Jadikan ini dari hatimu sungguh-sungguh. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Buat salah gak apa-apa. Saya tidak mentoleransi dosa karena kita semua ini bersalah loh. Kita ngomongin dikit aja, Pastor Gedenis kok gendutan ya. Itu udah salah. Pastor Kasten kok rambutnya hari ini gak dijel ya. Itu udah salah. Kalau zaman perjanjian lama, langsung dihukum. Karena kita gak boleh ngomongin imam, itu perjanjian lama. Jadi kita semua ini orang-orang yang bercacat dan bercela loh. Orang apa dikit kita udah berasumsi, aku gak disapa sama dia, buncet loh orang itu. Tuhan bilang, dia nyapa kok, kamu gak adil, mati kita. Itu perjanjian lama.
Bedanya apa sih? Orang salah, semua kita pernah salah kok. Bedanya, beberapa bulan ini kalau Anda mengikuti khotbah-khotbah kami di YouTube New Life Indonesia, saya selalu khotbah tentang hati si Daud ini. Bedanya gini, ada orang yang salah, tapi gak mau bertobat. Salah terus. Kesombongan ditambah terus kesombongan. Kebencian ditambah terus kebencian. Kita mesti koreksi diri kita setiap hari karena kasih karunia mendisiplin, mendidik kita. Karena kepahitan tidak berguna untuk diri kita sendiri. Kalau kepahitan cepat tua. Katakan kanan kiri, jangan kepahitan, cepat tua. Bahkan saudara kita aja yang di sana bisa nyanyi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera warna-warni. Saya nggak tahu, saya lupa lagunya. Ngerti maksud saya? Hati ini kalau dijaga itu untuk diri kita sendiri. Bukan buat orang lain. Kalau ada jemaat bilang saya kepahitan, saya bilang kalau kamu kepahitan rugi kamu. Karena orang yang kamu pahiti dia udah gak tahu apa-apa. Tapi kepahitan itu akan menggerogoti hidupmu. Bahkan membuat pintu tertutup dan Tuhan katakan aku seharusnya mau pakai kamu tapi kamu belum siap. Saya mau berdoa bahwa jemaat ini bukan jemaat yang suka gosip, suka kepahitan, suka mundur. Tapi jemaat yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh apapun yang terjadi tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi tetap semangat melayani Tuhan. Hey! Pemimpinnya pun juga harus sama. Pemimpin juga terus diproses. Pasti. Tapi kalau mau ngomong kepahitan, 15 tahun lalu saya pelayanan. Saya pernah ditelepon, waktu itu saya masih gondrong, umurnya masih, gak saya sebutin nanti Anda tahu dan Anda hitung berapa umur saya, iya kan? Saya pernah ditelepon, waktu itu saya melayani bersama satu teman di Singapura, saya harus ke Penang hari itu. Untuk KKR, TKI Indonesia, saya nggak salah apa-apa. Saya telepon gembalanya baik-baik. Pak, gimana caranya ke sana? Karena katanya mau dijemput. Dengan begitu polosnya saya ngomong, langsung si bapak ini naik darah dan berkata, kamu memang pendeta, kamu memang katanya bisa menyembuhkan. Saya nggak bisa menyembuhkan Pak. Tunggu dulu Pak. Jangan ngomong lagi kamu. Loh, saya cuma ngomong, saya nggak bisa menyembuhkan Pak. Kamu mau KKR aja gaya kamu. Pendeta baru kemarin sore. Bukan kemarin sore Pak. Bulan lalu saya ditabiskan jadi pendeta Pak. Jangan salah paham Pak. Wah udah jangan banyak ngomong kamu. Sudah kamu kalau mau datang kamu cari taksi. Kamu bayar sendiri. Kamu ke Singapura ke Pen. Saya cuma nanya loh Pak. Katanya mau dijemput kok Bapak marah-marah sih. Saya enggak gitulah ya. Saya cuma kaget tuh saya ngomong sama teman saya. Ini kenapa ya kok marah-marah. Hei saya bisa berkata. Saya pengkhotbahnya loh. Kalau saya hari ini enggak datang saya mau KKR. Lu mau apa? Wah, dia pasti, ya maaf, saya baru ingat kamu bukan cuma nyanyi ya, ternyata khotbah ya. Tapi saya nggak gitu, saya cuma bilang loh, saya ini cuma mau ke sana loh. Waktu tutup telepon, saya keringet dingin, saya bilang sama teman saya, gue salah ngomong apa? Teman saya orang Jakarta, dia bilang, lu nggak salah ngomong sih. Yang bener lu, gue salah ngomong apa? Dia bilang, lu belum sikat gigi kali. Apa hubungannya di telepon dia nggak bisa bawa jigong gue kali, lu gila kali. Terus dia bercanda bilang ini, udah, yang penting kita sekarang cari taksi. Satu yang saya pikirkan, kalau saya mau tersinggung dan berkata, aku gak mau lagi melayani. Berarti kita melayani karena kita harus dihargai dan karena orang lain itu harus baik sama kita. Betul gak sih? Kemarin saya waktu merenung dengan istri saya, kalau dari dulu kita berpikir pelayanan itu menyenangkan, kita sudah quit dan gak mungkin ada di tempat ini hari ini. Tapi justru karena ditempa, justru karena ada orang-orang yang kelihatannya dalam gereja, kenapa dia gini? Jangan suka ngomong gini ya. Gereja kayak gitu, orang dalam gereja kayak gitu. Orang dalam gereja ini justru kata Tuhan apa? Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, orang sakit yang membutuhkan tabib. Dan kadang-kadang para pemimpin juga masih sakit, jujur. Tapi yang penting apa? Bertobat. Masalahnya banyak orang yang sakit gak mau bertobat. Hari itu saya tetap sebagai manusia, ego saya diremuk-remukkan, saya dibentak-bentak. Kamu kesini mau bawa CD kan, supaya CD-mu lagu kan. Kalau sebagai manusia saya harusnya gini, hei lu tahu bapak gua siapa? Dia pasti jawab, gak tahu karena dia orang Singapura, orang Malaysia. Tapi saya tutup telepon, saya bilang gini, Tuhan, saya ngomong dengan Tuhan hati ke hati, aku muangkel Tuhan. Aku cuma tanya jalan, disemprot A sampai Z pendeta kemarin sore, fitnah Tuhan. Saya baru jadi pendeta 2 bulan. Saya tetap ke sana dengan wajah menunduk. Terus dia takut, tengah jalan dia bilang gini, halo, sorry pastor. Anda on the way gak ke Penang? Loh saya on the way udah mau nyampe. Ya sudah, layani dengan baik, jebret, ditutup lagi. Saya tambah dongkol, saya bilang awas lu ya. Waktu sampai di sana,
kalau saya mutung sebagai, ini saya tanya jujur, sebagai manusia, boleh nggak? Saya suka bikin TikTok sama anak-anak saya. Suka BTS boleh nggak? Anak saya bilang boleh. Sekarang jawab, jangan mau kalah sama Ivan Karan Kela. Kalau saya mau mutung secara manusia, saya nggak ngomong secara Alkitab, firman Tuhan. Secara manusia, saya boleh nggak dengan baik-baik? Ya sudah, saya nggak mau melayani. Boleh nggak? Jujur, yang belakang nggak jawab. Karena mereka semua kudus semua kayak malaikat. Boleh nggak kalau saya mutung? 1, 2, 3? Nah, tapi Tuhan bilang, jalan. Itu sakit loh. Kenapa Tuhan? Wah itu masih darahnya bukan darah GBI waktu itu, darah GPDI. Ngerti? GPDI nyanyinya apa dulu pas sekasen waktu sekolah Alkitab? Api Pentakosta menyala, api itu sudah membakar. Dan saya udah hampir berdoa gini, turunkan api dari sorga membakar orang itu Tuhan. Jujur itu manusiawi, gak apa-apa. Oh orang Kristen gak boleh marah loh, Tuhan Yesus pernah marah loh. Dia melihat rumah Tuhan diporak-porandakan, dibalik semua. Kita boleh marah untuk kepentingan Tuhan. Jangan untuk kepentingan kita. Jangan untuk ego kita. Saya datang melayani, saya lihat tahu nggak? Ibu-ibu TKI itu menangis dan berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Penuh ruangan itu. Zaman itu saya baru launching lagu, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Setiap kali saya pelayanan, waktu lagu itu selesai diciptakan, kemanapun saya menginjakkan ruangan, tahu-tahu lagunya itu. Jadi misalnya dari kayak tadi Daniel nyanyi, bersorak-sorai. Pokoknya kalau ada saya masuk langsung, ku kan terbang tinggi. Dikirain soalnya penciptanya lagi masuk, saya juga bingung kenapa ya kok selalu gitu ya. Otomatis itu. Waktu saya masuk ruangan itu, saya melihat mereka menangis, mereka yang bukan orang-orang Kristen. Mereka bertobat karena mereka ada di Penang, karena mereka diterima oleh gereja-gereja di sana. Mereka backgroundnya bukan orang Kristen, ngerti sendiri ya. Waktu saya masuk di sana mereka menangis, mereka angkat tangan. Saya menangis sama Tuhan, saya bilang Tuhan, aku bertobat Tuhan. Manusia itu gampang egois, nggak mau. Udah nggak ngasih apa-apa, bentak-bentak lagi. Emang lu gak tahu siapa gua? Tuhan bilang, gua gak perlu lu. Tapi aku Tuhan sengaja menempatkan diriku untuk aku butuh kamu. Karena aku sayang kamu semua. Aku mau pakai kamu semua. Aku mau benar-benar utus kamu untuk memenangkan banyak jiwa. Aku mau utus kamu, aku mau berkati usahamu. Aku mau berkati pelayananmu. Aku mau berkati sosial mediamu. Supaya apa yang kau beritakan adalah tentang Yesus. Ini bukan cuma buat hamba Tuhan. Hari itu saya melihat revival terjadi luar biasa. Orang sakit tanpa ditumpang tangan sembuh. Orang yang terikat dengan kuasa gelap dilepaskan. Mereka teriak-teriak. Dan CD saya laku keras sampai PO lagi. Lalu saya bilang terima kasih Pak sudah bentak-bentak saya. Karena mungkin itu upahnya dari Tuhan. CD ku laku. Saya bilang sama dia. Selesai KKR itu saya melayani di gereja dia sorenya. Saya takut Bapak Ibu. Saya bilang sama partner saya kalau yang ini mungkin Tuhan ampuni ya kita batalin aja. Jangan batalin ngawur aja lu. Saya datang langsung berbeda loh. Itulah tadi. Kalau manusia melihat rupa. Kalau manusia memandang urapan. Saya baru masuk ke gerejanya. Pastor, haleluya. Dikenalin semua sama jemaatnya. Ini loh tadi, revival luar biasa. Orang gak disentuh rebah. Ya, karena saya makan pete banyak itu Pak, rebah Pak. Orang gak diapa-apain sembuh. Wah ini, ayo Pak Irwan, Anda khotbah. Oh iya Pak, kamu perlu berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita ada doa semalam ceria. Bukan doa semalam suntuk, doa semalam ceria. Wah ini boleh contoh nih. Ya Pak, dalam hati saya aku mau cepet-cepet aja ketemu dia. Sekarang jadi sahabatan sama dia, dia bilang maaf ya, tadi pagi saya memang keras. Ini juga untuk pemimpin. Kalau Anda tahu, Anda menimbulkan luka, Anda harus gentleman datang. Tapi mungkin Anda gak sadar, beberapa pemimpin, gak apa-apa. Budayakan di gereja ini, gereja semakin besar. Yang dipimpin sama pemimpinnya harus terbuka. Pak, Bu, Ko, C, Kak. Aku kok ngerasa kamu tadi gitu. Mungkin dia gak ngerasa. Dia ya ampun sorry loh. Kata sorry ini harus benar-benar jadi bukan latah. Tapi keluar dalam hati. Kenapa Daud dipakai Tuhan? Simple. Karena Daud selalu berkata I am sorry Lord. Di saat dia jatuh saya menangis baca itu. Daud gak berkata Tuhan
Kalau orang yang hatinya buat tahtanya berkata, jangan ambil tahtaku ya Tuhan. Aku salah Tuhan, aku udah berzina Tuhan, aku melahirkan anak di luar nikah Tuhan. Tuhan jangan ambil ya Tuhan. Tapi tahu gak Daud ngomong apa? Tuhan, jangan pergi daripadaku. Daud muda bertobat dan Daud berkata, aku gak sempurna. Setiap hari Tuhan tahu, dalam hati saya bilang, Tuhan aku gak sempurna. Setiap hari kadang saya ngomong sama istri saya, sama sahabat-sahabat saya, sama pastor-pastor. Ingat ya, waktu kita kadang teleponan atau kita pergi bertiga atau bersembilan atau sama gembala-gembala yang melayani sama-sama saya sudah puluhan tahun. Pak Indrawan yang sekarang jadi gembala wilayah. Berapa kali bro, saya telepon kalian, saya bilang, kok kita sih yang dipilih? Why us? Berapa kali waktu gara-gara kamu sih jadi melo. Berapa kali waktu di tahun kedua, tahun ketiga saya bilang sama istri saya, 3 tahun pertama gereja ini berdiri, saya dan istri saya dan para pendeta ini, kami tidak pergi kemana-mana. Sampai kalau kita lihat Bali itu kita digambar, kita, wow, wapi ya. Lihat Jember itu, ada anak-anak Jember di sini. Wih, Jember memang luar biasa. Eminya tok. Nggak, bercanda ya. Kita benar-benar kayak orang desa. Setiap minggu kita tungguin di center stage yang datang awalnya cuma 20 orang, 30 orang, orang menghujat. Tuh pendeta, gembalanya gondrong bekas penyanyi. Allah, wakil-wakil gembalanya juga bule. Itu bule ngapain itu kesini? Mungkin waktu itu jadi pemain bola gak keterima, makanya dia kesini. Itu lagi yang lain-lain itu, teman-temannya itu. Waktu itu, jujur, kita sudah KKR loh. Kita sudah melayani ribuan jemaat di lapangan waktu itu sebelum gereja ini berdiri. Tapi waktu gereja ini berdiri Tuhan bilang, kamu harus seperti benih yang jatuh. Segala egomu, kepentinganmu, pikiranmu, sekalipun berat, kamu harus berhenti itu semua. Oh semangat melayani Tuhan, I am a friend of God. Yang datang 15, bukan berarti kita mengecilkan orang loh ya. Tapi kita bingung, yang persembahan siapa ini? Yang khotbah, wah lari cepet-cepetan. Terima tamu. Makanya kalau hari ini Pastor Custom bisa smile begitu luar biasa. Itu karena dia biasa terima tamu dari awal. Haleluya. Bahasa Jermannya apa Pastor? Hah? Oh, Schwarzenegger. Haleluya. Schweiger. Saya tahunya soalnya Arnold Schwarzenegger, Til Schweiger itu ya. Kami dilatih untuk berkata ketika orang lain bilang, itu pembohong itu, alah yang dia khotbahkan. Kami juga dalam proses loh. Kalau ada orang-orang yang pernah tersinggung dengan kami di masa lalu, dari hati saya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tanpa mengurangi apapun juga, saya minta maaf ya. Saya sayang kalian semua, tulus dari hatiku yang paling dalam. Ingin kalian diberkati, ingin kalian maju, ingin kalian bertumbuh, ingin kalian melayani Tuhan. Itu aja. Istri saya pernah bilang gini, saya sih yang banyak yang ngomong, dia kurang banyak ngomong, tapi sentuhannya selalu menyejukkan hatiku. Karena istri adalah seorang penolong. Saya suka ngomong sama dia, ngapain ya di tahun kedua? Ngapain kita kok soro-soro kayak gini? Pendeta itu ya, saya kasih tahu, pendeta itu kasihan loh. Harus selalu didoakan, dikasih makan. Pendeta itu kalau hidup benar, oh ya biasa, dia pendeta kok, bener kan? Tapi coba pendeta apa dikit, jatuh, itu Pak Gilbert yang bisa kayak gitu, saya gak bisa, nyinyir langsung kan. Saya bilang sama istri saya, sama mereka, berat loh. Kita pernah perkumpulan meja bundar, kita bilang gini, buyar sekarang dah. Mumpung kamu masih warga negara Jerman loh. Kalau kamu nanti balik Jerman cuman boleh bawa herder, German Shepherd, kamu nanti pusing loh. Tapi kita tetap berdoa dan beberapa kali saling menguatkan. Dan ada kata-kata yang menguatkan dan berkata, do not quit. Jangan menyerah. Karena apa? Ada Tuhan dan ada jiwa-jiwa. Itu aja. Saya harusnya masih ada beberapa nama nih. Abraham, Ishak, Yakub. Tapi gak usah, saya simpan dulu ya. 1 nama aja. Kenapa Daud dipakai Tuhan? Simple. Karena Daud mudah bertobat. Daud mau bertobat.
Daud selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Dicatat ya, poin ini nggak saya siapkan. Daud mudah bertobat, Daud mau bertobat, Daud selalu mau tinggal dalam hadirat Tuhan. That's it. Tahu nggak? Zaman-zaman ini adalah zaman kesudahannya. Saya nggak nakut-nakuti Anda. Di mana benar-benar kambing dan domba akan dipisahkan. Hari ini kalau lihat moral dari orang-orang, ngeri. Orang bisa pakai sosial media untuk nyerang hamba Tuhan, untuk nyerang orang lain, untuk nyerang restoran yang pernah terserang F&B-nya, bisnisnya, katakan enggak apa-apa. Aku mau diberkati Tuhan lebih. Gandum dan ilalang akan dibedakan. Kenapa sih saya ajak kita untuk kegerakan bersama-sama? Jangan pikirkan diri sendiri yuk. Pikirkan rumah ini karena kami pun meletakkan setiap ego kami dan berkata, pakai aku Tuhan. Akan berbeda. Datang online, jangan datang online, datang onsite. Karena hadirat Tuhan seperti tadi nggak bisa dinikmati waktu kita online. Jangan remehkan kebaktian seperti ini, karena di tempat seperti ini Tuhan bekerja. Dan jangan cuman ketika pembukaan, PR kita masih banyak. Kalau kita lihat kanan kiri, oh nggak apa-apa sudah penuh. Hei, saya tadi katakan kalau kita balik ke stage awal, kapasitas bisa 3 kalinya ini. Ayo kita ambil emban tugas dari Tuhan. Dari mana pastor? Simpelnya gini, datang on time dulu. Katakan kanan kiri, pakai bahasa Jawa, gerejanya jam 10 rek, duduk 10.30. Ayo kanan kiri, katakan. Karena apa? Pastor, banyak yang gitu. Doakan aku. Kenapa? Aku mau ke Afrika. Misi. Datang gereja jam 10.45. Males dengar khotbah. Panjang. Aku mau yang pendek. Banyak maunya. Males ke gereja itu, kenapa? Gak dikasih es campur. Harusnya kan ada menunya, keren katanya di CW. Beli dong di food court. Wah, kasih dong. Kita maunya protes terus. Saya tanya dan tantang Anda, apa yang Anda beri untuk Tuhan? Hello, ini untuk kita semua loh. Kalau kita selama ini protes terus, what do you give for the Lord? I have no hard feeling, tapi ini jemaat harus dipersiapkan, jangan jadi jemaat yang manja. Tapi kita mau kasih. Satu lagi ya, worship itu apa? Worship itu pengorbanan. Jadi artinya kalau kita disakiti tapi kita masih melayani, itu namanya penyembahan. Tapi kalau kita mau melayani, kalau orang lain baik dulu sama kita, itu bukan pelayanan, itu namanya penampilan. Penampilan dan pelayanan beda tipis loh ya. Itu tadi baru satu yang saya ceritakan. Berapa kali saya gak salah apa-apa, duduk. Loh, saya udah duduk nih Pak. Duduk. Loh Pak, duduk lagi Pak, sudah duduk Pak. Aku gak suka tadi kamu nyanyi lagu ini. Apakah terus saya bilang quit? Enak aja lu. No, saya cuma mikir-mikir salah apa gue ya? Mikir lagunya tak nyanyiin, jelas goyang dompet. Enggak, saya nyanyi udah dengan benar. Kalau kita cinta Tuhan, Saul itu mau bunuh Daud, bayangkan ya. Alkitab ini hidup, makanya kita kalau baca Alkitab jangan cuma kayak baca komik. Daud dalam satu pasal, saya bisa bukakan, diancam untuk dibunuh 7 kali. Mau tak jadiin mantu, ya toh? Kan Daud itu kan jadi mantunya Saul. Dibenci hari ini, besoknya dikasih. Besoknya dibenci lagi, dikejar-kejar. Tapi waktu masih jadi raja, Daud tahu Saul beringas, Daud tahu justru kata Tuhan, kalau kita bisa baik sama orang yang jahat sama kita, lu baru Kristen kata Tuhan. Kalau kita cuma bisa baik ketika orang lain baik sama kita, semua orang bisa. Tapi ini saatnya untuk kita bisa tunduk kepada Tuhan di saat orang lain pun menyakiti kita. Kita berkata, aku tetap cinta Tuhan dan aku tetap melayani Tuhan. Tahu nggak Saul begitu bengisnya, dipanggil, datang main harpa lo. Dia tetap main harpa dan dia berkata, lebih baik satu hari, tetap main harpa dia. Di pelataranmu. Orang yang kerasukan setan pun keluar. Karena hatinya dia tetap buat Tuhan. Dia tahu Saul lihat dia sambil awas lo ya.
gue mau tikam lo. Daripada nyanyian Daud berkata, 1000 hari di tempat lain. Dia tetap memandang Tuhan dan berkata, sekalipun aku mau dibunuh Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Dia sambil nangis dan berkata, Tuhan, aku mau disakiti, bahkan mau dibunuh Tuhan. Tapi, dan menikmati semua kemurahan-Mu. 3 poin ini, mau bertobat, mudah bertobat, dan yang terakhir apa tadi? Ya toh, khotbah sendiri lupa sendiri ya gini. Mau bertobat, mudah bertobat, tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kenapa saya ngomong ini? Karena Tuhan mau pakai kita semuanya. Kita akan jadi jemaat yang dewasa. Dan saya udah siapkan poinnya. Kenapa family ini? Yang pertama, terimalah keluarga yang tidak sempurna ini. Dari 3 poin tadi, ini 3 sub poinnya. Dinyalakan multimedia. Terimalah keluarga yang tidak sempurna ini. Lalu kalau diterima kenapa pastor? Saya mau katakan kalau Anda punya usaha, Anda bisa on time. Anda bisa cinta usahamu. Anda ketemu klien bisa on time. Tapi kalau maaf ke gereja aja gak bisa on time. Berarti usahamu lebih penting dari Yesus. Karena kalau Anda penting, Anda pasti mengusahakan, mengupayakan, mencintai. Dulu waktu saya pacaran sama istri saya, rumah saya di Kertajaya, kantor saya di Panglima Sudirman. Dia rumahnya di Margorejo. Kalau dia bilang dulu zamannya masih ini gak apa-apa sebut merek karena gak ngomong yang jelek. Sutos kan dulu kan zamannya nonton di sana. Saya selalu kalau nonton jam 8, saya jam 6 sudah ada di sana. Karena saya mau ketemu Jessica Hendra yang begitu saya cintai, saya kasihi, saya adore, saya kelepek-kelepek, saya sampai mau pingsan. Dia tetap diam aja, itu yang justru membuat saya kelepek-kelepek sama dia. Gak ada nonton jam 8 kurang 5. Kalau cinta itu pasti mengusahakan, betul? Kita mau tinggal di Wonokromo, pacar kita di Malang. Halo, ada jemaat yang tiap minggu datang dari Malang loh. Dan on time gak pernah telat. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Kalau kita cinta, kita pasti mengusahakan. Itu aja. Pertanyaannya hari ini kita cinta Tuhan gak? Yang pertama, terimalah keluarga yang tidak sempurna ini. Yang kedua, jangan cuma diterima. Melayanilah bersama keluarga yang tidak sempurna ini. Oh kasihlah, ya. Kasihlah keluarga yang tidak sempurna ini. Dan yang ketiga, ayo multimedia. Melayanilah bersama keluarga yang tidak sempurna ini. Ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Bulan Desember kita gak tunggu lama-lama. 19 Desember Natal saya layani. 26 Desember Pastor Dennis layani. 19 Desember kita akan mengadakan kebaktian, kesembuhan dan mujizat di tempat ini. Ayo yang tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. By the way tadi saya lupa tunjukkan, saya sudah swab tadi pagi ya. Jadi swab saya negatif, don't worry, saya lepas masker, saya sudah swab. Ayo kita termasuk saya, koreksi di mana posisi kita di hadapan Tuhan hari ini. Kita sudah jauh, kita sudah mulai memikirkan hal yang duniawi saja. Oh pastornya rohani banget sih ngomongnya duniawi rohani. Enggak, supaya saya membahasakan seperti ini supaya Anda mengerti bahasa saya. Itu aja, simple. Kita udah mulai lupa dan berkata enggak Tuhan-Tuhanan wis. Padahal Tuhan sayang Anda. Orang buangan yang dipakai Tuhan. Daud, Abraham, Ishak, Yakub dan selanjutnya. Nanti kalau saya khotbahkan semua silsilanya. Bahkan dari Rahab, perempuan sundal. Tuhan mau lahir dari seorang Rahab. Siapa kita? Kalau kita masih bisa porek sama Tuhan. Aku belum diberkati, aku belum sembuh. Ngapain aku ikut Tuhan? Aku belum kayak gini, aku belum ngapain? Kita utang tidak pernah bisa kita bayar kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kita datang sebagai anak. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan lembut. Lebih baik. Daniel bantu saya. Katakan aku mau sungguh-sungguh melayanimu, jangan lihat kanan kirimu. Gak ada hubungannya dengan mereka. Tapi ada hubungan pribadi saat ini. Memujimu,
menyembahmu. Kau Allah yang tutup mata. Semua punya hati yang mau bertobat, bukan aku, tapi Engkau yang penting. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Semua pemimpin, semua jemaat, semuanya tempatkan diri kita sebagai orang yang tidak selama ini tidak sempurna, tapi mau katakan jemaat saja dengan lembut. Yang mau bertobat katakan, lebih baik. Semuanya tundukkan dirimu di bawah kaki Yesus. Jangan ada lagi ego dan berkata, kalau Anda masih memikirkan dirimu, berarti segala sesuatu pusatnya adalah engkau. Susah, ya susah. Tapi kalau kita punya hati yang mudah bertobat, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai bisnismu. Tuhan mau pakai pelayananmu. Tuhan mau pakai rumah tanggamu. Tuhan mau pakai sekolahmu. Asal hati kita benar di hadapan Tuhan. Kau Allah yang hidup. Seperti Daud berkata, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua yang mau dipakai Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Angkat kedua tangan kita katakan, lebih baik. Aku mau mudah bertobat. Aku mau bertobat. Aku mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, jangan lihat kanan kirimu. Buka kedua tanganmu, pakai hidupku yang tidak sempurna ini Tuhan. Lebih baik. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. We love your presence. We love you. We love you Lord more than anything. Memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Pakai setiap tangan-tangan ini Tuhan. Jangan lewatkan. Hidup dan menikmati semua kemurahan. Semua tutup mata. Tuhan katakan ada yang bertumbuh 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tapi jangan lupa ada juga yang tidak bertumbuh sama sekali. Saya mau pastikan di dalam setiap doa saya, Tuhan tumbuhkan jemaat-Mu ini. Tuhan care about your personal life. Tuhan care about you. Jangan cuman aduh jadi Kristen tuh, Tuhan berkati ya pekerjaanku. Ini baru buka loh Tuhan. Itu Kristen yang cetek. Kalau kita cuma berkati materi, berkati. Tuhan bukan berhala. Dan Tuhan gak bisa jadikan berhala. Berkat terserah dia mau kapan kucurkan itu. Bukan urusan kita. Urusan kita cuma menjaga hubungan kita dengan dia. That's it. Aduh kayak gini gak bisa loh. Kayak gini tolong. Tuhan bukan maaf ya. Bukan seperti di kuil-kuil itu. Penyembahan. Ya penyembahan untuk dapat sesuatu. Penyembahan itu karena Yesus Tuhan. Titik. Kesembuhan bonusnya. Makanya ada banyak orang, ngapain pastor KKR kesembuhan? Bukan kesembuhannya yang penting. Tapi orang-orang melihat dan pertobatan terjadi. Semua ada tujuannya. Kursi diciptakan ada tujuannya. Anda pun diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Berkat bukan cuma materi, Bapak Ibu. Berkat itu ketika setiap hari Anda bisa angkat tangan penyembahan. Tadi saya lihat Daniel nangis, saya lihat beberapa orang nangis, saya pun masih bisa nangis. Pastor-pastor semua kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu jauh lebih penting dari nanti perkembangan yang luar biasa ribuan. Itu nanti akan terjadi. Tapi semuanya itu hanya akan mengikuti hati yang mau rela. Kalau mau jadi revivalist, kalau mau jadi orang yang pemenang jiwa, pasti akan ada prosesnya, pasti sakit, pasti.
Tapi ketika Anda sakit itu Anda berkata, aku tetap berdiri teguh. Karena disitulah aku dimurnikan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Semua tutup mata. Yang mau komitmen mulai hari ini, Tuhan, aku mau bertumbuh 100 kali lipat. Angkat kedua tanganmu di tempat saja. Jangan lihat panggung. Gak ada urusan dengan saya. Saya cuman kepanjangan suara Tuhan. Gembala di dunia ini. Tapi gembala agung adalah Yesus Kristus sendiri. Angkat kedua tanganmu yang berkata, pakai aku untuk rumahmu ini Tuhan. Pakai aku Tuhan. Kalau nanti yang melayani, untuk isi jadwal melayani aku mau tertib. Halah temanku itu gak tertib kok. Ngapain gue datang on time? Ngapain? Udah. Berhenti lihat orang lain. Lakukan itu untuk Tuhan. Aku mau Tuhan sungguh-sungguh melayani. Asyir, siapapun Anda. Komitmen di hadapan Tuhan. Karena satu komitmen mengubahkan hidupmu selama-lamanya. Lihat tangan-tangan yang terangkat semuanya. Oh, God loves you so much. Dimanapun Anda berada, tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang dimurnikan dan diberkati. Semua yang bisa berbahasa lidah sejenak saat ini. Kinata karabas shikarata kanama tukuriarabas. Kinata rabas shikarata kanata rabas shikiarata rabayaramashi. Kinata rabarabarabarabas shikarata rabarabarabarabas. Sejukkan mereka yang terluka Tuhan. Hati mereka yang hambar saat ini. Ambil waktu sejenak untuk benar-benar komitmen sama Tuhan dan berkata, ini hidupku Tuhan. Di salib itu gak enak, pikul salib memang gak enak. Tapi kita harus pikul itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang mau kita menangkan. Kirapa shikarapa, pakai tangan-tangan ini Tuhan. Tangan-tangan yang berharga, tangan-tangan yang mulia. Tangan-tangan yang begitu tidak sempurna ini untuk melayanimu seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya Anda sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi, lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Tetap turunkan tanganmu saat ini, tetap tutup mata. Gedung yang bagus tidak ada gunanya kalau tidak ada pertobatan dan jiwa-jiwa. Setiap hari kalau saya mau mikirin banyak hal, saya bisa tuek nganggur. Ngerti artinya tuek nganggur? Karena banyak sekali on our plate. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan, saring segala sesuatu dalam hidupku supaya hidupku hanya fokus kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Sekalipun aku ini masih banyak yang work in progress. Tapi aku mau Tuhan. Dan hari ini semua tetap tutup mata. Engkau yang berkata, aku mau menerima Yesus Kristus. Yang sudah yakin jangan angkat tangan. Tapi aku mau sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Jangan lihat kanan kiri. Yes Lord. Ada lagi? Angkat tangan kanan tinggi-tinggi yang berkata, aku mau menerima Yesus Kristus sungguh-sungguh hari ini. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di tempat. Ada lagi? Angkat tangan kanan tinggi-tinggi di tempat. Yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya minta dengan hormat yang angkat tangan ini cepat maju ke depan. Tetap protokol semua. Anda gak akan ditumpang tangan, jangan khawatir. Semua yang angkat tangan maju ke depan. Yang mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Ayo kasih tepuk tangan buat orang-orang yang berani maju ini. Ayo maju ke depan. Semua yang mau terima Yesus. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Come on church. Come on. Haleluya. That's why we do it. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ada lagi semuanya. Saya lihat ada banyak yang angkat tangan tadi. Maju ke depan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Tetap di tempat. Tetap tertib. Tetap tertib semua. Pendoa. Tidak usah tumpang tangan. Tapi kelilingi saja. Semua tutup mata. Hari ini juga Anda yang berkata, aku belum dibaptis. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau lihat. Ada? Aku belum dibaptis. Asyar bantu untuk saya lihat. Ada yang berkata, aku belum dibaptis. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Haleluya. Kalau nggak ada, I'm just gonna close with this. Haleluya. Semua arahkan tangan ke depan. Semua yang di depan saya, lihat saya dulu. Semua yang di depan. Firman Tuhan berkata, ketika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. And you are never gonna lose your salvation. Karena Tuhan jaga keselamatanmu itu. Bukan hasil karyamu. Kerjakanlah keselamatanmu itu bukan mengerjakan dengan kekuatan sendiri ya. Mengerjakan itu artinya berbuah. Tapi sekali selamat, Tuhan menjaga keselamatanmu. Jangan takut. Semua arahkan tangan ke depan, jiwa-jiwa ini menerima Yesus. Kita ikuti doa sama-sama, Daniel dan teman-teman ikuti doa saya. Semua yang di depan, doa dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Katakan Tuhan Yesus. Hari ini, aku putuskan untuk membuka hatiku, menerimamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala dosaku.
Ampuni segala dosa. Hapuskan segala kutuk. Hapuskan segala Karena Engkau baik. karena Engkau baik. Aku tidak akan pernah Aku tidak bisa membayar bisa kebaikanmu. baik. Dan mulai hari ini, aku bukan hanya selamat, Aku bukan hanya selamat. tapi aku akan dipakai Tuhan. Pekerjaanku akan dipakai Tuhan. Hidupku akan memuliakan Tuhan. Dan selama-lamanya, aku milikmu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Asher, tolong bawa kawan-kawan ini ke sebelah kiri saya. Tolong Asher di sebelah kiri saya, ikuti mereka untuk Anda dikonekkan dengan live group, untuk Anda diambil datanya, untuk Anda di follow up, didoakan. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Lebih dahsyat lagi buat mereka. Haleluya. Saat ini saya juga akan berdoa buat orang-orang yang luar biasa selain daripada kami, para pendeta, para penatua, para gembala. Ada orang-orang yang hari ini akan berdiri di depan sini untuk mewakili setiap kita. Saya panggil dulu dari jajaran mall, Ibu GM, Ibu Lingga yang ada di tengah-tengah kita, boleh maju ke depan. Dan semua vendor yang sudah membantu untuk pembangunan ini. Mereka ada yang dari luar gereja, tapi mereka mau memberikan hidup mereka, hati mereka. Saya panggil, kalau yang saya tidak panggil namanya, tapi Anda vendor, Anda tetap boleh maju ya. Ya, ada Bu Lingga, Pak Dimas dan istri, Pak Victor, Pak Alvin sebagai salah satu owner dari mall, Pak Ronald dari DRM, Pak Komeng, dan yang lain yang belum saya sebut tapi Anda merasa Anda vendor, Pak Vika, Pak Wibi, boleh maju ke depan menghadap ke jemaat ya. Tepuk tangan buat mereka menghadap ke jemaat semua ya. Yuk, atau mau naik panggung supaya ya, naik aja supaya lebih jelas ya. Ibu Lingga ini bela-belain datang sekalipun kemarin baru jatuh ya Bu ya. Jadi dia benar-benar semangat sekali ada di Love Church tempat ini. Ayo Pak Dimas sama istri semua ayo cepet supaya kita bisa selesai jam 12. Pak Alvin ada? Oh my best friend. Oh Pak Alvin Lampu. Ya Pak Alvin Lampu dari Jakarta timnya. Ayo Pak Alvin maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan buat mereka yuk. Tolong service management diatur di depan berdirinya. Yuk. Jangan malu, jemaatnya sayang Anda semua, ya. Dan juga tim pembangunan, ada Isaac, Nino, Vesta, Darwanto, Ferdinand, dan yang lain yang di Jakarta, lihat secara online, tapi yang di Surabaya maju ke depan semua, yuk. Kita kasih, ayo semua tim pembangunan, semua yang tim pembangunan. Ini hanya mewakili ya, karena panggung gak cukup, mewakili tim-tim mereka. Dan juga perwakilan yayasan, ada PDP Hasan Sugianto, ada Pak Hoover Panji, ada juga Om dan Tante saya, Pak Chandra dan Ibu Ane, ya boleh mewakili yayasan maju ke depan. Karena masih banyak sebenarnya orang-orang yayasan. Ada Indrawan, ada Aris, ada ini dan itu, banyak-banyak. Tapi mereka mewakili. Yuk cepat boleh maju ke depan. Yuk kita kasih tepuk tangan buat mereka supaya mereka gak tegang. Inilah wajah-wajah yang luar biasa, tepuk tangan buat mereka, lebih dahsyat lagi buat mereka yang terus memikirkan pembangunan ini sampai hari ini. Dan juga gak lupa saya sebutkan orang-orang yang di belakang sana berdiri yuk. Ada adik-adik saya yang setia, ada adik saya yang saya kasihi ya, ada Kevin Adrianus Sugianto yang megang mixer di belakang itu, berdiri di belakang karena kalau kamu maju nanti gak ada yang megang mixernya, betul ya? Atau bisa ditinggal? Oh oke. Di belakang ada Kevin, ada Tommy, ada Cindy berdiri ya. Ada Albertus, ada Michael, ini semua head dan tim production pembangunan yang mereka bekerja semalam ceria, nggak pulang, memikirkan program, memikirkan semuanya dan mereka nggak selesai. Kita selesai sini kita enak ya Bu ya. Nanti cari Wok, cari Yoshinoya di bawah Bu ya. Oh langsung manajernya gini, betul Pastor. Tapi yang kerja-kerja ini mereka nggak pulang sampai nanti malam. Karena mereka harus persiapkan untuk 2 kali kebaktian bulan Desember. Ada juga tim sosial media. Ada blogger di sini yang jadi tim sosial media kita. Ada Makan Doang, ada siapa lagi, ada Deka. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Dan semuanya yang various ini. Dari pengusaha sampai blogger, sampai tukang makan, tukang minum. Saya doakan tidak ada di dalam nama Yesus. Kalau minum es teh manis nggak apa-apa. Semuanya ada di tempat ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat orang-orang hebat ini. Saya mau pesan, pekerjaan Tuhan belum selesai.
dan tidak pernah akan selesai. Satu hal yang Paulus katakan, teladanilah gembalamu bukan karena siapa aku, tapi karena aku dan seisi rumahku sudah berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tantangan seberat apapun, I will serve the Lord forever and ever. Itu aja yang saya doakan hari ini untuk semua jemaat, supaya kalian semua bisa tangkap hati saya. Saya ngomong sama Tuhan, I will serve you no matter what. Apapun Tuhan tantangannya, karena aku tahu anugerahmu lebih besar, kasihmu lebih besar, cintamu lebih besar, dan hatiku untuk jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan mau pakai generasi ini, dan hidupmu juga akan dipakai Tuhan. Arahkan kedua tanganmu buat setiap orang yang berharga ini. Aku berdoa Tuhan dari jajaran yayasan keuangan, yang pegang keuangan, Pak Hoover, Pak Hasan, eksekutif yang menjalankan Isaac, semuanya orang-orang ini Tuhan, make sure untuk setiap sen sungguh-sungguh dipakai untuk jiwa-jiwa. Dan berdoa untuk setiap tim pembangunan, para vendor semuanya, kami arahkan kedua tangan kami. Jemaat ini belum selesai, tapi pakai mereka Tuhan lebih dan lebih lagi dalam kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Berikan mereka hikmat. Ketika kalian menyediakan lapangannya, Tuhan akan mengirimkan penyediaannya. Jangan takut tentang apapun juga, jangan khawatir kata Tuhan. Berkati satu persatu dari mereka. Berikan kerendahan hati untuk kami terus mau bertobat seperti khotbah hari ini. Mudah bertobat, mau bertobat, dan selalu mau tinggal dalam hadirat Tuhan. 3 ini, saya gak usah khotbah apa-apa lagi. Tangkap itu sampai Yesus datang. Hidupmu akan terus dipakai Tuhan, luar biasa. Urapi mereka satu persatu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya tim ini dicintai, diberkati, dilimpahi kasih karunia, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you buat yayasan, semua tim. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah lagi buat mereka. Silakan duduk. Felicia, come on. Amin, amin. Amen. Thank you Pastor Irwan for a very encouraging message. Buat firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Amin. Percaya bahwa pagi hari ini Tuhan tidak pernah mencari kesempurnaan, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau. Amen. New Life Church, are you ready for the new season? Oke, sekali lagi pada pagi hari ini, karena saya melihat banyak sekali wajah-wajah yang baru, saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di kebaktian New Life Church di Ciputra World 2. So dengan luar biasanya, tim singers dan WL boleh bantu saya, kita akan menyambut teman-teman yang baru hadir di tempat ini dalam hitungan ketiga. Are you ready church? Oke, 1, 2, 3. Welcome to the family. Saya mau mengajak buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di New Life Church untuk nanti bisa mampir sebentar di welcoming booth yang ada di lobby, di bagian depan area lobby kami. Di sana ada welcoming booth. Ada teman-teman yang sudah siap untuk menyambut teman-teman sekalian, untuk berkenalan, dan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi tentang life groups yang ada di berbagai area di Surabaya. Sekarang saatnya untuk kita bisa memberi. Gereja Tuhan, di kursi Bapak Ibu Saudara masing-masing sudah disediakan amplop persembahan yang bisa digunakan, dan juga di depan kursi Bapak Ibu Saudara masing-masing terlihat ada satu lembaran label, dan di situ ada QR code yang sudah disediakan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan secara digital melalui beberapa aplikasi. Bisa menggunakan QR code yang ditemukan di depan kursi masing-masing. Bisa digunakan dengan berbagai aplikasi yaitu MBCA, OVO, Shopee, Dana, atau GoPay. Dan juga mungkin bisa ditampilkan di belakang saya untuk QR code-nya. Oke. Ada beberapa QR code yang bisa ditemukan, persembahan perpuluhan, pembangunan, diakonia, dan misi. Dan pagi hari ini juga kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Seperti Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa New Life Ballroom ini
masih progressing dalam proses pembangunan dan penyelesaian, dan harapannya di bulan Juni nanti kita akan mengadakan grand opening. Dan kita tahu bahwa kita ada di tempat ini semua adalah kasih karunia Tuhan dan juga berkat dari persembahan dan dari cucuran air mata dan kerja keras kita semua jemaat New Life Church. So, masih panjang perjalanannya, mari kita semua menabur di rumah Tuhan. Amen. Mari kita semua terus dukung pembangunan New Life Ballroom ini dan juga pelebaran kerajaan Tuhan. So, saya percaya kita semua sudah siap. Untuk amplop yang ada di kursi masing-masing, jika ada isinya atau tadi memberikan secara digital, boleh diangkat saat ini. Kita akan angkat amplop kita sebagai tanda simbolis kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan kami sudah dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan pakai persembahan ini Tuhan untuk pelebaran bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami mau memberi dengan sukacita. Thank you Lord Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Happy giving church. God bless you. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Shalom jemaat Tuhan, saya kasih pantun dulu ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Selamat datang di New Life Hall yang baru. Wow, sebuah sukacita yang luar biasa kalau saya bisa menyambut Anda sekalian di tempat yang baru ini. Dan tentunya dengan tempat yang baru kita pun semakin semangat melayani Tuhan dan juga membawa jiwa-jiwa untuk merasakan kasih Tuhan. Sebentar lagi saya akan membawakan info seputar gereja selama seminggu ke depan. Check this out! New Life Discovery Class Part 1 akan kembali diadakan pada minggu ketiga di bulan November. Kelas ini terbuka untuk seluruh jemaat, serta wajib untuk pelayan dan calon pelayan Tuhan yang belum mengikuti. Daftarkan diri Anda segera ke welcoming booth atau menghubungi nomor gereja yang tertera, serta bisa melalui DM ke Instagram @newlifeindonesia. A Journey Through the Old Testament, Bible Study bersama Pastor Karsten Mark kembali diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Anda bisa mengaksesnya lewat IGTV @newlifeindonesia. Jangan sampai ketinggalan ya. Tahukah Anda, salah satu kunci untuk menjaga keintiman dengan Tuhan adalah lewat pujian dan penyembahan. Mari kita datang bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan di Encountering Jesus bersama Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis pukul 7 malam, live on Instagram @irwanalexanderkartiko dan juga YouTube channel New Life Indonesia. Nah, ini nih bagi Anda sekalian yang rindu untuk melayani di bidang praise and worship, desain, serta multimedia. Yes, New Life Church membuka pendaftaran bagi Anda semuanya yang rindu untuk melayani bersama kami. Untuk info lebih detail, Anda bisa mengunjungi welcoming booth di lobi depan atau DM langsung ke Instagram @newlifeindonesia. Dan bagi jemaat yang akan melakukan pemberkatan nikah pada tahun 2022, kami mohon untuk segera mendaftarkan diri ke bagian administrasi gereja melalui WhatsApp gereja karena akan diadakan kelas pranikah pada Februari 2022. Minggu depan, Pastor Dennis Daniel akan melayani kita semua dalam kebenaran firman Tuhan lewat ibadah onsite pukul 10 pagi. Ingat ya, untuk sementara, New Life Church hanya mengadakan 1 kali ibadah secara onsite yaitu pada pukul 10 pagi.
Jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman maupun saudara Anda sekalian untuk beribadah bersama-sama secara onsite. See you there! Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram @IrwanAlexanderKartiko dan YouTube channel New Life Indonesia. Hai youngster, jangan lupa live diadakan tiap Sabtu jam 4 sore ya. Nah, minggu ini kita akan bertemu via Zoom. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian biar makin seru nih. Yang buta melihat dan yang lumpuh berjalan. Jangan lewatkan KKR Kesembuhan dan Mujizat dengan tema Christmas Miracle yang akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander pada 19 Desember pukul 10 pagi dan 4 sore. Mari ajak semua yang sakit dan membutuhkan mujizat untuk mengalami jamaan Tuhan yang mengubahkan. Sekian info untuk minggu ini. Dan saya juga mau mengingatkan, jangan lupa download aplikasi Peduli Lindungi untuk keperluan masuk ke Ciputra World. Wah, saya nggak sabar nih untuk ketemu dengan Anda sekalian di ibadah onsite minggu depan. God bless you and see you next week. Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. Here we go. Here we go. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. Welcome to the family. Oke. Oke. Do you want? Come, it's okay. Ivan kamu doa berkat. Sebelum Papa doa berkat, ya. Kalau di rumah belajar nubuatan. I prophesy over you to be healed in Jesus name. Ya. Buka masker sebentar. Keras. I pray that you're greatly blessed, deeply loved, and highly favored. Amen. Kurang keras. Jesus. In Jesus' name, amen. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini penginjil cilik nanti dia akan jadi revivalist. Kamu, do you love to see people to be healed? Yeah, I do. I just want like all people to receive Jesus. Aku mau melihat semua orang menerima Yesus. Terus apa lagi? Bilang, aku mirip Papa. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, go with your mom. Anak-anak pun saya doakan, kegerakan anak harus bertumbuh. Akan ada KKR anak, KKR kesembuhan anak. Dan nanti akan banyak youth pastors, kita sudah punya 4 youth pastors saat ini. Ada Vesta Yosep yang akan jadi suami istri Sun. Dan juga Vincent Jojo yang juga akan jadi suami istri Sun. Kita akan melihat semua generasi akan dilawat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Tadi apa yang harus saya umumkan? Ini hari ini agak panjang karena baru soft opening. Don't worry, minggu-minggu depan kebaktian akan lebih singkat karena kita perlu ada jam-jam berikutnya.
Dan minggu depan nanti akan ada tour, kalau Anda mau lihat karena beberapa tempatnya masih agak kotor, tapi mulai minggu depan akan ada host yang mau lihat kids-nya tuh seperti apa. Nanti di hall dilihatkan pembangunannya kids, nanti akan jadi seperti ini. Ya, nanti of course akan jadi seperti ini. Ada lagi gambar-gambarnya boleh? Ya, terus, oke. Nanti ada hallway di sana yang masih ditutup. Terus, ya ini lounge-nya kita. Jadi masih banyak PR-nya, 40% lagi yang harus kita selesaikan. Ini kolam baptis, ya ini kolam baptis. Jadi tadi yang habis terima Yesus belum dibaptis, langsung cemplung ke sini. Haleluya. Bajunya ambil di Metro, yang bayar Ibu Lingga, manajernya. Haleluya. Ya, angkat kedua tangan, Anda diberkati Tuhan. Siap untuk 2 kali kebaktian Desember, siap untuk KKR kesembuhan, siap untuk minggu depan datang. Ini yang saya harus umumkan tadi dari event. Kita open door 9.45, katakan kanan kiri, 9.45 waktu Indonesia Barat, bukan tengah ya. WIP bilang. Jadi mulai minggu depan kita datang jam berapa? Halo, mulai minggu depan kita datang jam berapa? Datang on time ya, angkat kedua tangan. Terima kasih Yesus, Yesus. Lebih dahsyat lagi, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Angkat kedua tangan lebih tinggi lagi, come on gereja Tuhan, katakan, oh terima kasih. Ini jemaat yang mau kasih Tuhan, jemaat yang mau menerima keluarga ini, yang mau mengasihi keluarga ini, yang mau melayani bersama-sama keluarga ini. Karena anugerah-Mu, saya profetik aku katakan, jemaat yang muda bertobat, jemaat yang mau bertobat, jemaat yang tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya. Selamanya. Sekali lagi lebih keras lagi katakan, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Jesus. Jadikan Surabaya kota pujian, kota kebangunan rohani. By your grace that I could live today, forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. It's only by your grace that I could live today. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Yang mau melayani Tuhan tepuk tangan lebih lagi. Yang mau dipakai Tuhan tepuk tangan lebih lagi. Oh, I love you church. God loves you so much. Semua yang mau melayani hari ini saya tantang Anda. Datang ke welcoming booth di depan. Akan ada usher, akan ada congregation ministry, akan catat nama Anda. Aku bingung pastor mau melayani apa. Ada pasti buat Anda. Daftarkan dirimu hari ini. Angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Inilah jemaat yang Kau kasih. Jemaat yang muda bertobat, yang mau bertobat dan selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Terimalah berkat yang sempurna, yaitu berkat-berkat rohani terlebih dahulu. Damai sejahtera, sukacita, kemuliaan, pengendalian diri, segala sesuatu berkat yang luar biasa yang rohani turun atas hidupmu. Lalu yang jasmani akan mengikuti. Katakan amin jika engkau percaya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala sesuatu dalam kehidupanmu. Dibuat Tuhan berhasil dan menjadikan banyak orang berhasil. Di dalam nama Yesus, terimalah api kebangunan rohani. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. God bless you. See you minggu depan jam 9.45. Katakan 5 orang, katakan 9.45. Haleluya.